Bab 2417, hidup lebih sengsara daripada mati. Bahkan mata tetua ketiga membelalak tak percaya saat ini. Dia tahu bahwa Jerry yang sangat kuat, tapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia begitu kuat. Noah Huang yang terkenal sangat ketakutan dan melarikan diri, kemudian terjebak. Yonobai yang kuat langsung terbunuh. Yang lebih mengerikan lagi, Master Kendo nomor 1 di pulau itu, Kimura Ito, ditampar dari udara dan hampir pingsan. Adegan ini menyegarkan pemahaman tetua ketiga tentang Jerry Yang. Pada saat ini, tetua ketiga bahkan memberi julukan pada Jerry yang tidak bisa dijelaskan di benaknya, iblis. Biarpun dia tahu bahwa Jerry yang tidak akan mengambil tindakan terhadap dia atau Kyushu, tetua ketiga mau tidak mau merasa sedikit takut pada Jerry Yang. Baru pada saat itulah dia mengerti kenapa tetua pertama selalu menghargai Jerry Yang. Bahkan dalam pertemuan diskusi akbar ini, tetua pertama langsung menunjuk Jerry Yang untuk mewakili Kyushu. Pada saat yang sama, dia juga mengerti kenapa tetua pertama mengatakan bahwa hanya Jerry Yang memenuhi syarat untuk memulai rencana penghancuran. Hanya dalam beberapa tahun, Jerry Yang sudah berkembang ke kondisi yang menakutkan, yang tidak mungkin dicapai oleh orang biasa. Tuan Yang, mohon maafkan aku. Aku benar-benar tahu bahwa aku salah. Aku salah sejak awal. Aku seharusnya tidak melakukan apapun kepada kamu. Aku bersumpah selama kamu mengampuni hidup aku akan mengikutimu sampai mati dan aku bersedia menjadi anjing di sisimu. Tepat setelah beberapa saat hening, Noah Huang tiba-tiba menjatuhkan diri dan berlutut menghadap Jerry Yang dan memohon. Terlihat dari ekspresi panik Noah Huang bahwa Noah Huang benar-benar ketakutan dan tidak berakting. Dari saat Jerry Yang tidak mati setelah dia memurnikan tungku ilahi 9 naga untuk beberapa waktu dan langsung menerobos keluar, dia tahu betapa menakutkannya Jerry Yang. Di depan Jerry Yang, dia tidak punya pilihan selain mati. Pada pameran sebelumnya, dia berani meneriakkan beberapa patah kata karena ada master di sekitarnya. Tapi dia tidak menyangka akan bertemu iblis Jerry Yang lagi di seminar. Ketika dia melihat Jerry Yang untuk pertama kalinya, pikiran pertamanya adalah melarikan diri. Tapi, melihat mata dingin Jerry Yang, kakinya menjadi lemah tak terkendali dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Kalau tidak, dia akan lari begitu dia melihat Jerry Yang. Kemudian, dia menggunakan beberapa keterampilan dan kaki dia bisa bergerak sedikit, tapi dia tidak menyangka bahwa dia akhirnya dihentikan oleh batas pemisah Jerry Yang. Pada saat ini, Noah Huang tahu bahwa dia hanyalah badut di depan Jerry Yang. Selama Jerry Yang mau, maka bisa langsung menghancurkannya. Tapi, Jerry Yang sudah lama ingin membunuh Noah Huang, jadi bagaimana dia bisa melepaskannya hanya karena dia memohon belas kasihan. Bagaimanapun, putrinya pasti sudah memohon belas kasihan berkali-kali di tangan Noah Huang dan dia tidak pernah melihat lelaki tua ini melepaskan putrinya. Ketika dia memikirkan putrinya sudah lama dijebak oleh Noah Huang dan hampir dimurnikan menjadi pil obat, Jerry Yang merasa seperti ada pisau yang mencongkel hatinya. Tiba-tiba, aura pembunuh yang kuat muncul dari tubuh Jerry Yang akibat amarahnya yang berlebihan. Suhu di seluruh ruang konferensi turun tiba-tiba dan semua orang merasa seolah-olah mereka sudah jatuh ke dalam gudang es dan mereka mulai gemetar. Pada saat ini, sebuah pemikiran muncul di benak mereka, yaitu mengikuti Noah Huang dan berlutut untuk memohon belas kasihan. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Master dengan niat membunuh. Sebelum semua orang bisa berlutut, suara Jerry yang dingin dan haus darah terdengar, "Kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi anjingku." Jerry yang tidak ingin Noah Huang mati begitu saja. Bersambung. Bab 2418, batas pemisah hancur. Setelah mendengar perkataan Jerry Yang, Noah Huang merasa putus asa, tapi dia tidak ingin mati. Menghadapi ancaman kematian, bagaimana bisa dia peduli dengan mukanya, padahal sebelumnya dia dipuji oleh Yonobai dan yang lainnya. Lalu bagaimana agar kamu bisa memberiku jalan keluar? Aku bisa menyetujui apapun yang kamu minta, kata Noah Huang lagi. Jerry Yang menggelengkan kepalanya, kamu hanya punya satu cara yaitu mati, tidak ada pilihan lain. Kalau kematian Noah Huang terlalu mudah, itu juga tidak bisa. Jadi bagaimana mungkin Jerry Yang bisa memberinya pilihan lain? Pilihan hanya memungkinkan untuk memilih cara mati. Pada saat ini,
Kimura Ito yang hampir pingsan juga terbangun. Melihat penampilan menyedihkan Noah Huang yang ketakutan dan berlutut memohon ampun, dia merasa matanya rabun. Dia mengulurkan tangan dan menggosok mata dan telinganya dengan tidak percaya, tapi tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak bisa mengubah apa yang dia lihat di depannya. Berpikir bahwa Jerry yang baru saja menamparkan dan melukainya dengan parah, hingga dia hampir kehilangan nyawanya, Kimura Ito menjadi takut. Baru kemudian dia menyadari betapa menakutkannya Jerry yang di depannya. Dia sudah melihat master yang tak terhitung jumlahnya, tapi ini adalah pertama kalinya dia melihat yang seperti Jerry yang dan dia pasti tidak akan bisa menemukan orang sekuat ini di pulau. Di mata Kimura Ito, Jerry yang seperti iblis. Di hadapan iblis, dia tidak memiliki kualifikasi untuk mengambil tindakan. Segera, Kimura Ito bangun dengan susah payah, memandang Jerry yang dengan waspada dan bertanya dengan enggan, Kamu sebenarnya? Sebelum Kimura Ito selesai berbicara, Jerry yang menoleh. Kimura Ito tiba-tiba ketakutan dan seluruh tubuhnya gemetar. Segera, kakinya melunak tak terkendali dan seperti Noah Huang, dia berlutut di lantai menghadap Jerry Yang. Kalau kamu melakukan ini, apakah kamu benar-benar tidak takut kalau semua pasukan luar negeri bergabung? Tolong jangan bunuh aku. Kimura Ito awalnya ingin bertanya, apakah Jerry yang benar-benar tidak takut semua pasukan luar negeri akan bergabung untuk menghadapi Kyushu, tapi saat dia berbicara, kata-kata di mulutnya mulai berubah menjadi memohon ampun. Biarpun dia tahu bahwa kekuatan Jerry yang sangat menakutkan, kalau semua pasukan luar negeri bergabung untuk menghadapi seorang seniman bela diri, mereka masih bisa membunuhnya dalam keadaan normal. Oleh karena itu, dia mencoba menggunakan ini untuk menakut-nakuti Jerry yang sehingga dia bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Siapa tahu, dia kehilangan kendali saat berbicara. Setelah memohon belas kasihan, dia bahkan kehilangan keberanian untuk menatap Jerry Yang. Pada saat ini, Jerry yang mendengus dengan nada menghina dan berkata, takut. Kamu pikir kamu ini siapa? Apakah aku akan takut padamu? Jerry yang tidak pernah takut bahkan pada master di alam tengah bela diri kuno. 2 dari 4 tuan kota menghormatinya sekarang. Bagaimana Jerry yang bisa peduli dengan kekuatan luar negeri di dunia baru ini? Bahkan kalau mereka bergabung, bahkan kalau masing-masing pasukan mereka memiliki senjata khusus yang menakutkan melawan seniman bela diri, di mata Jerry Yang, itu hanya akan sedikit lebih merepotkan untuk diselesaikan. Adapun rasa takut, itu sepenuhnya di luar pertanyaan Jerry Yang. Setelah mendengar kata-kata Jerry Yang, suasana di ruang konferensi sekali lagi memasuki keheningan. Mereka tahu betul bahwa Jerry Yang memiliki kualifikasi ini, tapi bahkan kalau dia tidak memilikinya, itu tetap bukan sesuatu yang bisa disinggung oleh orang kecil seperti mereka. Bang! Pada saat ini, suara keras yang memekakkan telinga memecah kesunyian. Pintu ruang konferensi hancur berkeping-keping dan sekelompok orang bergegas masuk ke ruang konferensi. Jelas, batas pemisah yang baru saja dipasang Jerry yang sudah dihancurkan. Bersambung.